bikin nangis. Aku 3 tahun jadi TKW, pulang dibuat syok saat lihat adik kandungku hamil oleh suamiku sendiri. Ternyata namaku Risma, seorang wanita biasa yang hidup di sebuah desa kecil bersama suamiku, Mas Arya. Desa kami berada di lembah yang dikelilingi perbukitan hijau, dengan ladang padi yang terbentang sejauh mata memandang. Udara pagi di desa selalu segar, diselingi kicauan burung yang merdu, membuat hidup kami terasa damai meskipun sederhana. Aku dan Mas Arya menikah 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, diadakan di balai desa dengan dihadiri keluarga dan tetangga. Aku masih ingat bagaimana ia menggenggam tanganku saat prosesi akad. Tangannya hangat, penuh keyakinan. Aku akan selalu menjagamu, Dek. Janjinya di hari itu yang masih terpatri kuat di dalam hatiku hingga saat ini. Rumah kecil kami terletak di ujung desa, dikelilingi oleh kebun pisang dan pohon kelapa. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai menghitam karena usia. Sementara atapnya dari seng yang berbunyi nyaring saat hujan turun. Meskipun sederhana, rumah itu selalu penuh kehangatan. Di dinding ruang tamu tergantung foto pernikahan kami yang sudah agak memudar warnanya. Menjadi pengingat akan janji-janji cinta yang pernah kami buat. Kami hidup dalam kesederhanaan, tapi selalu berusaha untuk bersyukur. Mas Arya bekerja sebagai buruh tani, membantu menggarap ladang milik tetangga, sementara aku menjahit pakaian untuk warga desa. Penghasilan kami tak seberapa, cukup untuk makan sehari-hari dan menabung sedikit untuk masa depan. Namun, ada satu harapan yang hingga kini belum Tuhan kabulkan, memiliki seorang anak. Tahun pertama pernikahan kami penuh dengan harapan dan doa. Aku dan Mas Arya berdoa bersama, meminta Tuhan memberikan kami momongan. Kami membayangkan rumah kecil kami menjadi lebih ramai dengan suara tawa bayi. Membayangkan Mas Arya menggendong anak kami di bawah pohon mangga di depan rumah. Atau aku menyuapinya makan di serambi. Namun, tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Setiap kali aku mendengar kabar teman sebaya yang melahirkan, hatiku terasa perih. Tapi, aku berusaha untuk tetap tegar. Mas Arya selalu berkata, "Mungkin belum waktunya, Dek. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita." Kata-katanya menghibur, tapi ada saat-saat di mana aku merasa putus asa. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri, bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Tapi Mas Arya tak pernah sekalipun menyalahkanku. Ia selalu memberiku kekuatan dengan senyumannya yang tulus. Hidup di desa seringkali terasa monoton. Pagi hari diisi dengan memasak dan membersihkan rumah. Siang hari menjahit. Lalu sore hari menyapu halaman. Meski aku mencintai desa ini, ada kalanya aku merasa jenuh. Suatu hari, aku sedang berjalan pulang dari pasar ketika aku bertemu Anissa, teman masa kecilku yang baru saja kembali ke desa. Aku hampir tidak mengenalinya. Penampilannya begitu berbeda. Kulitnya tampak cerah, pakaiannya rapi dan modern, dengan tas lempang kulit yang terlihat mahal. "Risma, ini kamu kan?" Anissa menyapaku dengan senyum lebar. Aku mengangguk sedikit ragu. "Anissa? Ya ampun, lama sekali kita gak ketemu."
Kami akhirnya duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan, memesan es teh dan pisang goreng. Anissa mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai TKW di Taiwan. Ia bekerja sebagai pengasuh lansia. Awalnya ia merasa kesulitan karena jauh dari keluarga dan harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Tapi perlahan-lahan ia mulai terbiasa. Semua ini butuh perjuangan, Riz, katanya sambil menunjuk tasnya yang mahal. Tapi sekarang aku bisa membangun rumah besar untuk orang tuaku. Aku juga punya tabungan untuk masa depan. Aku mendengarkan dengan kagum, sekaligus iri. Kehidupan Anissa di Taiwan terdengar begitu jauh dari rutinitasku yang membosankan di desa. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku juga bisa mengubah hidupku seperti Anissa? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Anissa terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku membayangkan diriku bekerja di Taiwan, mengumpulkan uang untuk membangun rumah yang lebih layak, membeli tanah untuk ladang, atau bahkan membuka usaha kecil. Namun di sisi lain, aku merasa takut. Taiwan adalah tempat yang asing bagiku, dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Budayanya berbeda, dan yang paling berat, aku harus meninggalkan Mas Arya. Bagaimana jika ia kesepian tanpaku? Setelah berhari-hari memikirkan hal ini, aku akhirnya memutuskan untuk membicarakannya dengan Mas Arya. Kami duduk di serambi rumah pada malam yang dingin, ditemani suara jangkrik yang bersahut-sahutan. "Mas, aku ingin bicara sesuatu," kataku. Suaraku sedikit bergetar. "Ada apa, Dek?" Mas Arya memandangku dengan penuh perhatian. Aku menggenggam tangannya, mencoba mencari kekuatan. "Aku berpikir untuk bekerja di luar negeri, Mas. Mungkin jadi TKW. Seperti Anissa. Ini untuk masa depan kita." Raut wajah Mas Arya berubah. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Bukannya kita baik-baik saja di sini?" Aku menelan ludah mencoba menjelaskan. "Mas, aku ingin membantu kita. Aku ingin kita punya rumah yang lebih baik, punya usaha, dan siapa tahu Tuhan akan memberikan kita momongan jika hidup kita lebih stabil." Mas Arya menarik napas panjang. "Takut kamu susah di sana, takut kamu sakit atau tidak bahagia. Aku tidak ingin kehilangan kamu." Air mata mengalir di pipiku. "Aku juga takut, Mas. Tapi ini adalah kesempatan kita. Aku berjanji, aku akan bekerja keras dan kembali secepat mungkin. Aku melakukannya untuk kita." Setelah pembicaraan panjang dan penuh air mata, Mas Arya akhirnya setuju. Ia tahu aku akan melakukannya bukan karena aku tidak bahagia, tapi karena aku ingin kami memiliki masa depan yang lebih baik. Hari keberangkatanku tiba dengan cepat. Mas Arya mengantarku ke terminal bus dengan motor tuanya. Perjalanan itu penuh keheningan. Hanya sesekali kami bertukar pandang. Aku tahu ia ingin menangis, tapi matanya yang memerah tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Saat bus datang, aku memeluknya erat. "Mas, jaga diri baik-baik ya, aku akan segera kembali." Ia mengangguk, suaranya bergetar. "Kamu juga, Dek. Jangan lupa makan dan berdoa, aku akan selalu menunggumu." Dengan langkah berat, aku naik ke bus, meninggalkan desa kecil kami. Dari jendela, aku melihat Mas Arya melambaikan tangan. Wajahnya penuh cinta dan kesedihan. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang sulit, tapi juga penuh harapan. Hari-hari pertamaku di Taiwan adalah perjalanan emosi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah melewati penerbangan panjang yang penuh kecemasan, aku tiba di negeri yang benar-benar berbeda dari tempatku berasal. Taiwan adalah dunia baru. Gedung-gedung tinggi menjulang,
jalanan penuh kendaraan, dan bahasa asing yang terdengar seperti alunan melodi aneh di telingaku. Aku berdiri di tengah keramaian kota, merasa seperti seekor burung kecil yang tersesat di tengah hutan beton. Aku tinggal di sebuah asrama kecil bersama pekerja migran lainnya, sebagian besar dari Indonesia. Mereka ramah, tapi aku tetap merasa sendiri. Di malam pertamanya, aku duduk di ranjang sempitku, menatap kobar yang belum kubuka sepenuhnya. Di luar jendela kecil, gemerlap lampu kota terlihat seperti kunang-kunang buatan. Tapi itu tak mampu mengusir rasa dingin yang menyelubungi hatiku. Aku merindukan rumah, merindukan kehangatan pelukan Mas Arya, suamiku. Pekerjaan yang kuterima juga bukan hal yang mudah. Aku dipekerjakan untuk merawat seorang nenek yang sudah sangat tua. Setiap hari, aku harus membantunya bangun dari tempat tidur, memandikannya, dan memberinya makan. Kadang ia menjadi rewel tanpa alasan yang jelas, membuatku harus ekstra sabar. Selain itu, aku juga bertugas membersihkan rumah majikan, yang ukurannya 3 kali lebih besar dari rumah kecilku di desa. Tubuhku sering terasa lelah, tapi aku terus mengingat alasan mengapa aku di sini. Demi masa depan yang lebih baik untukku dan Mas Arya. Namun, saat malam tiba dan semua pekerjaan selesai, rasa sepi itu kembali menghantamku. Aku duduk di sudut kamar, memandangi layar ponselku yang menunjukkan foto Mas Arya tersenyum di depan rumah kami. Bayangan tentangnya selalu datang seperti arus deras, memenuhi pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku gelisah. Apakah dia makan cukup? Apakah dia merasa kesepian? Pikirku berulang kali. Aku tahu, meskipun Mas Arya selalu berusaha menunjukkan wajah bahagia ketika kami berbicara lewat telepon, ada kekosongan yang tak bisa ia sembunyikan. Perasaanku sedikit lega ketika aku mendengar kabar dari Lilis, adikku. Dalam salah satu panggilan video kami, wajahnya yang ceria muncul di layar, memberikan rasa nyaman di tengah rasa cemas yang terus membayangi. Kak Risma jangan khawatir, aku sering ke rumah, aku bantu Mas Arya bersih-bersih, masak, bahkan kadang aku bawain dia makanan dari rumah. Katanya dengan nada ringan yang membuatku ingin menangis. Entah karena haru atau rindu. Terima kasih Lilis, jawabku dengan suara bergetar. Aku menatap wajahnya, mencari ketulusan dalam kata-katanya, dan aku merasa lega. Paling tidak, ada seseorang yang menjaga rumah kami saat aku jauh. Namun, meski mendengar kabar bahagia itu, ada bagian dari hatiku yang tak sepenuhnya tenang. Aku tak bisa menjelaskan kenapa. Mungkin itu hanya kecemasan seorang istri yang terlalu jauh dari suaminya. Atau mungkin firasatku berbisik tentang sesuatu yang belum mampu kugenggam kebenarannya. Hari-hari selanjutnya aku jalani dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku mulai terbiasa dengan pekerjaanku dan lingkungan baruku. Aku belajar sedikit demi sedikit bahasa Mandarin, dan itu cukup membantuku berkomunikasi dengan nenek yang kuurus. Tapi di sisi lain, rasa rinduku pada Mas Arya terus menghimpitku. Setiap malam aku menutup mata dengan bayangan wajahnya di benakku, berharap waktu akan berjalan lebih cepat hingga aku bisa pulang dan memeluknya lagi. Di setiap doa malamku, aku selalu menyebut namanya. Tuhan, lindungi Mas Arya, beri dia kesehatan dan kekuatan. Jangan biarkan dia merasa kesepian. Aku akan segera kembali untuknya. Ucapku sambil memeluk bantal, membayangkan itu adalah dirinya. Namun tanpa aku sadari, di saat aku berusaha keras menjaga cinta kami meski terpisah jarak, ada sesuatu yang perlahan berubah di rumah kecil kami di desa. Sesuatu yang akan menguji cinta dan kepercayaanku pada Mas Arya, serta hubunganku dengan Lilis.
adikku sendiri. 2 tahun berlalu dengan cepat, meski setiap harinya terasa panjang dan melelahkan. Aku menjalani rutinitas kerja tanpa henti, merawat nenek majikanku yang semakin lemah, membersihkan rumah besar yang tak pernah selesai kutata, dan terkadang membantu pekerjaan tambahan di rumah tetangga majikan. Tapi setiap kali aku menerima gaji dan melihat uang yang kukirimkan tiba di kampung, ada rasa lega yang perlahan menghapus semua rasa lelahku. Aku tahu setiap tetes keringatku adalah untuk masa depan yang lebih baik bagi aku dan Mas Arya. Mas Arya kerap menelponku, memberiku kabar bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Suaranya terdengar tenang, penuh rasa syukur. Uang yang kamu kirimkan sudah aku pakai untuk memperbaiki rumah. Atapnya nggak bocor lagi kalau hujan, katanya suatu malam, membuat hatiku hangat. Aku membayangkan rumah kecil kami yang dulu penuh tambalan di sana-sini, kini menjadi tempat yang lebih layak untuk kami tinggali kelak. Namun tidak hanya itu, Mas Arya juga bercerita bahwa ia mulai memelihara beberapa ekor ayam di halaman belakang rumah. Lumayan Riz, bisa dijual nanti, atau untuk makan kita kalau kamu pulang, katanya sambil tertawa kicau. Aku mendengar itu, aku merasa bangga. Mas Arya bukan lagi hanya menjaga rumah, tapi juga berusaha mandiri dengan cara sederhana. Aku juga sering mendapati kabar dari Lilis adikku. Ia bilang bahwa ia masih sering mampir ke rumah, membantu Mas Arya membereskan halaman atau sekedar membawa makanan. Mas Arya itu orangnya pendiam Kak, tapi kelihatannya dia baik-baik saja, jangan khawatir, kata Lilis dalam salah satu panggilan video kami. Mendengar itu semua, aku merasa hidupku perlahan mencapai tujuan yang aku impikan. Kami tidak lagi sepenuhnya miskin seperti dulu. Aku mulai memikirkan rencana jangka panjang. Mungkin nanti setelah aku pulang, kami bisa membuka warung kecil di desa. Dengan uang tabungan yang kutumpuk sedikit demi sedikit, aku merasa yakin bahwa masa depan kami akan lebih cerah. Namun di tengah rasa puas dan kebanggaan itu, ada sesuatu yang sering mengganggu pikiranku. Setiap kali Mas Arya mengabari bahwa ia baik-baik saja, aku selalu merasa ada sesuatu yang ganjil dalam suaranya. Entah apa itu, tapi aku sering bertanya-tanya dalam hati. Apa dia benar-benar baik-baik saja? Atau dia hanya mengatakan itu agar aku tidak merasa khawatir? Selain itu, Lilis juga terdengar semakin akrab setiap kali bercerita tentang Mas Arya. Kadang ia menyelipkan candaan seperti, Mas Arya itu gak pernah bisa masak Kak. Kalau gak ada aku, dia cuma makan mie instan terus. Aku hanya tertawa mendengar cerita itu. Tapi di balik tawaku, ada rasa yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang samar, seperti bayangan yang bersembunyi di balik tirai tebal. Hari-hari di Taiwan terasa semakin sibuk. Aku mulai menerima pekerjaan tambahan dari teman-teman TKW lainnya untuk membersihkan apartemen atau membantu mereka berbelanja. Uang yang aku kumpulkan semakin banyak, tapi di sisi lain, waktu untuk diriku sendiri semakin sedikit. Kadang aku terlalu lelah, bahkan untuk menelpon Mas Arya. Namun aku percaya, semuanya berjalan baik-baik saja di kampung. Setiap kali aku mendengar kabar dari Mas Arya atau Lilis, aku merasa tenang. Meski rasa rindu yang semakin menumpuk tak pernah benar-benar pergi. Aku ingin waktu cepat berlalu agar aku bisa pulang dan memeluk suamiku lagi. Sambil bercerita tentang semua perjuanganku di negeri orang. Tapi tanpa aku sadari, kehidupan di kampung tidak seindah yang aku bayangkan. Di balik suara tenang Mas Arya dan senyum ceria Lilis, ada rahasia yang perlahan menyelimuti rumah kecilku. Sebuah rahasia yang pada akhirnya akan mengguncang semua yang telah kupercayakan selama ini. Malam itu aku duduk di sudut kamar sempitku di Taiwan. Mengusap keringat yang masih membekas di dahi
setelah seharian bekerja. Rutinitas menelpon suamiku menjadi satu-satunya hiburan di tengah kerja keras yang melelahkan. "Assalamualaikum mas," sapaku pelan. Suaraku nyaris bergetar karena rindu. "Waalaikumsalam Riz," jawabnya lembut. Suaranya masih sama, hangat dan menenangkan. Rasanya seperti setetes embun di padang pasir. Kami berbicara seperti biasa, bertukar cerita tentang keseharian kami. Mas Arya bercerita tentang rumah, ayam-ayam peliharaannya, dan cuaca kampung yang katanya sedang sering hujan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba membayangkan setiap detail kecil yang diceritakannya. Tiba-tiba di tengah cerita, Mas Arya berkata, "Oh ya Riz, Lilis itu sering kesini loh, dia bantu banyak hal." "Lilis?" Tanyaku agak terkejut. "Iya, dia sering datang, kadang cuci pakaian, masak, atau sekedar bantu bersihin rumah. Rumah kita jadi gak berantakan meskipun aku sibuk," jelas Arya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kabar itu. Membayangkan Lilis, adikku, yang berjalan bolak-balik dari rumahnya ke rumah kami untuk membantu suamiku. Rasa syukur langsung memenuhi hatiku. "Syukurlah mas," ucapku akhirnya. "Untung ada Lilis ya, kalau enggak aku pasti kepikiran terus." Mas Arya tertawa kecil di seberang telepon. "Iya, dia itu memang baik. Kadang aku pulang kerja sudah ada makanan di meja. Katanya dia gak mau lihat aku kelaparan." Aku ikut tertawa, meski ada rasa haru yang mengganjal di tenggorokanku. Lilis memang adik yang selalu peduli. Sejak kecil dia sering membantu ibu di rumah, meski usianya masih muda. Kini, ia ternyata juga tak segan membantu kakaknya yang sedang berjuang jauh dari rumah. "Aku harus berterima kasih ke Lilis nanti," gumamku pelan. "Ah, dia gak butuh terima kasih," jawab Mas Arya. "Katanya dia cuma mau bantu kakaknya yang lagi kerja di luar negeri." Aku tersenyum mendengar itu. Lilis selalu begitu, ringan tangan, penuh perhatian, dan tidak pernah meminta imbalan. Tapi di balik rasa syukurku, ada sedikit rasa bersalah. Aku merasa terlalu jauh, terlalu lama meninggalkan rumah, hingga Lilis harus turun tangan menjaga apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabku. Setelah percakapan itu, aku tak bisa lagi langsung tertidur. Pikiranku dipenuhi bayangan tentang rumah kecil kami di kampung. Aku membayangkan Lilis berdiri di dapur, memasak makanan sederhana untuk Mas Arya. Aku membayangkan Mas Arya duduk di ruang tamu, tersenyum lelah tapi lega, karena ada seseorang yang menjaga rumah kami saat aku tidak ada. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Sesuatu yang begitu kecil, seperti bisikan samar yang tidak ingin ku ketahui. Di hari-hari berikutnya, cerita tentang Lilis terus muncul dalam percakapanku dengan Mas Arya. Ia selalu menyebutkan bagaimana Lilis datang hampir setiap hari, membawa makanan atau membantu pekerjaan rumah. Mas Arya tampak begitu nyaman membicarakan Lilis, seolah-olah ia adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kami. Aku mencoba menepis segala pikiran buruk. Lilis adalah adikku, dan Mas Arya adalah suamiku. Mereka adalah dua orang yang aku percayai sepenuh hati. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mendengar nama Lilis tersebut, setiap kali aku mendengar nama Lilis disebut, ada rasa asing yang perlahan merayap di sudut hatiku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras. Aku menerima pekerjaan tambahan, membersihkan apartemen, atau mengasuh anak-anak di rumah tetangga majikan. Waktuku semakin padat, tapi itu membuatku merasa lebih produktif. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikiran tentang rumah kecil kami terus menggangguku. Aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin percaya bahwa keluarga kecilku tetap utuh, meskipun aku jauh di negeri orang. Tapi di balik rasa percaya itu, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Seperti duri kecil yang menancap di hati, nyaris tak terlihat, tapi terus terasa. Malam-malam berikutnya, aku kembali menelpon Mas Arya.
mencoba menggali lebih banyak tentang kehidupan mereka di kampung. Aku bertanya, bagaimana Lilis? Bagaimana ayam-ayam peliharaan kami? Bagaimana tetangga-tetangga di desa? Mas Arya menjawab semuanya dengan tenang. Tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang belum bisa kutemukan. Tapi keberadaannya semakin nyata. Akhirnya setelah 3 tahun lamanya aku terpisah dari Mas Arya, keputusan untuk pulang terasa semakin kuat. 3 tahun yang penuh dengan kerja keras, tawa dan air mata, rasa rindu yang tak terhingga, dan harapan yang selalu kupupuk di setiap sudut hatiku. Waktuku di Taiwan telah tiba di ujung perjalanan, dan aku merasa inilah saatnya aku kembali pulang untuk kembali ke pelukan orang yang aku cintai. Aku telah menabung cukup banyak uang untuk memperbaiki rumah kecil kami yang semakin rapuh. Bayanganku selalu dipenuhi dengan gambar-gambar masa depan yang cerah, rumah yang nyaman, kehidupan yang lebih sejahtera, dan yang paling penting, kebahagiaan bersama Mas Arya. Kami bisa merintis usaha kecil di kampung, membuka warung atau toko sederhana, dan menikmati hidup dengan cara kami sendiri. Hari keberangkatanku pun tiba. Aku mengemas barang-barangku dengan hati yang penuh harapan. Beberapa teman yang kuperoleh selama bekerja di Taiwan memberikan ucapan selamat tinggal dengan senyum dan harapan terbaik. Mereka tahu betapa berat perjuanganku selama ini dan mereka tahu betapa besar tekadku untuk kembali ke kampung halaman dan membangun masa depan yang lebih baik. Pesawatku mendarat dengan mulus di bandara dan aku tak bisa menahan air mata yang mengalir saat langkah pertama menjejakkan kaki di tanah air. Tanah yang telah lama ku cintai. Tanah yang membawa segala kenangan dan kisah hidupku. Di perjalanan pulang, aku membayangkan rumah kecil kami yang sederhana. Dan Mas Arya yang sudah menunggu di depan pintu. Rasanya, aku bisa merasakan pelukannya yang hangat. Seolah-olah jarak ribuan kilometer tak pernah ada. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk membuatnya bangga. Untuk memberikan yang terbaik, karena aku tahu dia telah bertahan selama ini dengan segala pengorbanan. Aku tiba di desa dan rumah kecil kami yang dulu terlihat sederhana, kini tampak lebih rapi. Ada sentuhan baru di beberapa sudut, seperti jendela yang lebih besar dan pintu yang baru dicat. Jantungku berdebar keras, seolah ingin melompat keluar. Aku berjalan perlahan menuju rumah. Dan di sanalah aku melihat Mas Arya berdiri di depan pintu. Seperti yang selalu kuimpikan. Melihat wajahnya yang sudah agak berantakan dengan beberapa helai rambut putih, senyumnya masih sama. Itu adalah senyuman yang membuatku jatuh cinta padanya 5 tahun yang lalu. Mata kami bertemu dan seketika aku merasa ada energi yang mengalir di antara kami. Dia memeluk erat, seolah tak ingin melepaskanku lagi. "Risma, kamu akhirnya pulang," kata Mas Arya dengan suara yang berat, penuh emosi. Aku merasakan dadaku sesak dan air mataku jatuh begitu saja. "Mas, aku kangen banget," ucapku lirih. Suaraku hampir tak terdengar. Kami berpelukan lama dan aku merasa seperti waktu berhenti sejenak. Kami berdua hanya terdiam dalam pelukan itu. Tidak ada kata yang lebih indah selain kebersamaan yang baru saja tercipta kembali. Namun saat pelukan itu terlepas, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajah Mas Arya. Mungkin aku terlalu lama bekerja dan terlalu lama berada jauh darinya. Hingga aku tak bisa melihat perubahan kecil yang terjadi. Ada sesuatu yang tak tertangkap oleh mataku. Dan aku mulai merasa ketidaknyamanan itu sedikit demi sedikit merayapi pikiran. "Mas, aku bawa uang banyak, rumah kita bisa kita perbaiki, dan kita bisa mulai usaha kecil. Apa pendapatmu?" Tanyaku dengan penuh harap. Mas Arya tersenyum, tapi ada keraguan yang tampaknya terpancar dari sorot matanya. "Iya, kita bisa mulai dari sini, Riz. Tapi ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dulu." Aku terdiam. Kata-katanya terasa asik. Mas Arya selalu menjadi orang yang penuh semangat dan antusias dengan rencana-rencana kami.
Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada penundaan, seolah ia sedang mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Ada apa, Mas? Kok ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyaku dengan hati yang semakin gelisah. Mas Arya menarik nafas panjang. Dan sepertinya ia mencoba menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Ada yang harus kamu ketahui. Ada hal yang berubah selama kamu pergi, Riz. Aku mulai merasa cemas, ada sesuatu yang tak beres. Mengapa rasanya kata-kata Mas Arya mulai terasa berat? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikannya dariku? Apa yang berubah, Mas? Tanyaku, tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mengganjal di hati. Mas Arya menunduk sejenak, seolah tak sanggup menatap mataku. Lilis, dia sering kesini, Riz. Dia banyak bantu aku. Lebih dari yang kamu bayangkan. Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa kata-kata itu terasa begitu berat? Lilis, adikku, sering kesini. Apa maksudnya? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Aku mencoba menahan diri agar tidak buru-buru menarik kesimpulan. Namun, rasa gelisah itu semakin besar. Langkahku terasa berat saat aku mendekati rumah kecil kami. Semuanya tampak sama, namun ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih tebal, lebih sesak. Aku merasa seperti ada bayang-bayang yang menggelayuti rumah itu, menunggu untuk dibuka, menunggu kebenaran yang akan menghancurkan segala harapanku. Mas Arya tidak ada di depan pintu seperti yang kukira. Justru pintu rumah terbuka lebar dan di dalamnya ada Lilis, adikku. Tapi ada sesuatu yang sangat mencolok di pelukannya. Seorang bayi kecil, tak lebih dari 8 bulan, terlihat sangat tenang di gendongannya. Mengenakan pakaian yang sederhana namun tampak bersih. Mataku langsung tertuju pada bayi itu. Lilis, itu anak siapa? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Seakan kata-kata itu sulit untuk keluar dari bibirku. Lilis hanya diam, wajahnya pucat, matanya tak mampu menatapnya. Ia menggendong bayi itu dengan hati-hati. Tapi ada ketegangan yang terasa di udara. Aku bisa merasakan bagaimana jantungku mulai berdebar kencang. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dan aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Lilis akhirnya membuka mulut meski suaranya hampir tak terdengar. Itu anakku, Kak. Aku tertegun. Tubuhku seakan membeku mendengar kalimat itu. Anakmu? Tanyaku, memastikan kalau aku tidak salah dengar. Lilis mengangguk pelan dan saat itulah matanya bertemu mataku. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam tatapannya. Rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku melangkah maju mencoba menenangkan diri meskipun hatiku terasa hancur. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku, Liz? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini? Lilis hanya diam, tidak mampu berkata-kata. Bayi di gendongannya menatapku dengan mata yang besar dan polos, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Aku merasa seakan ada dunia yang runtuh di sekelilingku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama aku pergi? Apa yang terjadi antara Lilis dan Mas Arya? Suasana semakin mencekam ketika pintu rumah sedikit terbuka lebih lebar. Dan di baliknya aku melihat Mas Arya. Wajahnya tampak lelah dan bingung. Seolah-olah ia baru saja dibangunkan dari tidur yang panjang. Tatapannya melintas antara aku dan Lilis, lalu kembali ke arahku, dan akhirnya ia berjalan ke arah kami perlahan. Riz, kata Mas Arya dengan suara rendah. Aku ingin minta maaf. Aku tak bisa menahan rasa sakit yang menelusup ke dalam dadaku. Mas Arya, kenapa kamu gak bilang apa-apa? Kenapa kamu biarkan semuanya begini? Ini anaknya Riz? Tanyaku berusaha menahan air mata yang sudah tak bisa aku tahan. Mas Arya terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Riz, aku gak pernah berniat untuk membuatmu terluka. Selama ini terjadi begitu saja. Aku tidak bisa mengontrol perasaan, aku minta maaf. Semua kesalahan ada padaku. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat. Apa yang dia katakan? Lilis, adikku sendiri, memiliki anak dari suamiku.
Rasa marah dan bingung bercampur aduk di dalam diriku. Aku memandang Lilis, yang kini terlihat semakin tertunduk. Ia seolah tak bisa menghadapiku, seolah ada beban berat yang harus dipikulnya. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Riz. Semua ini salah aku yang harus bertanggung jawab. Lanjut Mas Arya. Aku merasakan kepedihan yang luar biasa. Perasaan terhianati, bingung, dan marah bercampur aduk. Sejak pertama kali aku meninggalkan mereka untuk bekerja di Taiwan, aku tidak pernah membayangkan bahwa ada hal seperti ini yang bisa terjadi. Bagaimana bisa suamiku yang telah aku percayai sepenuh hati berbuat seperti itu dengan adikku sendiri? Aku menatap Lilis lagi, dan hatiku semakin sakit melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hanya keluar dalam bisikan. Aku minta maaf kak, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku gak bermaksud. Suara Lilis terhenti. Air matanya mulai mengalir. Aku terdiam, bingung harus berkata apa. Perasaan marah yang meluap, rasa kehilangan yang tak terlukiskan, dan cinta yang dulu aku berikan begitu tulus, kini terasa hancur dalam sekejap. Seolah-olah segala hal yang kumiliki selama ini menjadi ilusi semata. Bayi yang tak bersalah ini adalah anak yang tak pernah aku duga akan ada dalam hidupku. Sekarang dia ada di hadapanku, menjadi saksi dari semua pengkhianatan ini. Aku berlutut di depan Lilis, mencoba meraih bayi itu dari pelukannya. Meskipun aku merasa bingung, tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini. Mas Arya dengan wajah penuh penyesalan berjalan mendekat, tetapi aku menghindar darinya. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Jangan dekat-dekat mas, aku gak bisa lihat kamu sekarang, kataku sambil berusaha menahan air mata. Aku tahu satu hal. Rumah ini, keluarga ini, tak akan pernah sama lagi. Apa yang dulu terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Aku merasa begitu tersesat dalam kebingunganku. Bertanya-tanya, bagaimana hidup kami bisa sejauh ini? Aku berdiri di ambang pintu tak mampu bergerak, sementara Mas Arya keluar dari rumah. Wajahnya tampak sangat pucat, seakan melihatku adalah hal yang paling berat baginya. Ia melangkah perlahan, wajahnya yang biasanya penuh dengan kehangatan, kini terbalut rasa cemas yang dalam. Matanya menghindari dari aku, seolah takut akan reaksi yang akan kutunjukkan. Aku tahu ini semua salah, Riz, ucap Mas Arya dengan suara serak. Begitu berat, seolah kalimat itu tertahan dalam tenggorokannya. Tapi percayalah, ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku ingin berteriak, melontarkan segala pertanyaan yang menggumpal dalam dada. Tapi aku hanya bisa terdiam. Rasa sakit itu lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Rasanya dunia ini seperti runtuh di sekitarku, dan aku berdiri di tengahnya kehilangan arah. Mas, bagaimana? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku pergi bekerja demi masa depan kita. Dan inilah yang terjadi. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku dengan adikku sendiri? Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha menahan air mata. Mas Arya menunduk, matanya penuh penyesalan. Aku gak tahu harus menjelaskan apa. Itu semua salah, Riz. Aku gak pernah berniat menyakitimu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaan itu. Waktu itu, Lilis, dia mendukung aku, selalu ada untuk aku. Kami berdua terjebak dalam sebuah hubungan yang kami gak bisa hentikan. Lilis diam di sebelahnya, matanya berkaca-kaca. Namun dia tidak berkata apa-apa. Aku bisa merasakan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Ketakutan yang muncul karena dia tahu bahwa dia telah merusak hidupku. Lilis,
Aku memanggil namanya, mencoba mengendalikan amarah yang mulai memuncak. Kamu adikku, Lis. Kamu seharusnya menjadi orang yang paling mengerti perasaanku. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Lilis terisak. Riz, aku minta maaf. Aku gak pernah bermaksud menyakitimu. Aku tahu aku sangat salah. Aku gak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini. Waktu itu, aku hanya ingin memberikan dukungan ke Mas Arya, tapi aku gak bisa mengontrol semuanya. Kami terjebak, Riz. Aku menggigit bibir, menahan segala amarah dan rasa sakit yang membuncah. Terjebak. Aku hampir berteriak. Bagaimana mungkin kamu terjebak dalam hubungan yang kamu tahu itu salah? Apa yang lebih buruk dari mengkhianati saudaramu sendiri, Lis? Lilis menangis semakin keras. Aku tahu, Kak, aku sangat menyesal. Aku nggak tahu harus bagaimana memperbaiki semuanya. Aku cuma minta maaf. Aku terdiam. Lebih sakit dari apapun yang pernah kurasakan. Tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa hancurnya hatiku saat itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang paling aku cintai di dunia ini bisa begitu mudahnya mengkhianatiku. Dan sekarang, bayi itu, anak yang selama ini kutunggu-tunggu, ternyata adalah buah dari hubungan gelap mereka. Itu adalah kenyataan yang begitu sulit untuk diterima. Dan aku merasa seperti dunia ini tiba-tiba kehilangan artinya. Bayi itu, suaraku pecah. Anak siapa? Lilis dan Mas Arya saling berpandangan, keduanya terdiam. Tapi Mas Arya akhirnya mengangguk dengan perlahan. Itu anak kami, Riz, katanya pelan, hampir tak terdengar. Kami berdua membuat keputusan yang salah dan kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku merasakan tubuhku lemas seperti tak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Semua harapan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Aku merasa seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Perlahan, namun pasti menghancurkan diriku. Bayi itu, anak yang tidak aku impikan, tidak aku inginkan. Hadir di tengah-tengah kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku gak bisa terima ini, Mas. Aku gak bisa terima kamu dan Lilis. Kalian berdua telah menghancurkan hidupku. Semua yang kita bangun selama ini ternyata tidak ada artinya. Aku bangkit, tubuhku terasa goyah. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku gak bisa lagi tinggal di sini. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Jangan hubungi aku dulu. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak peduli lagi dengan mereka yang masih duduk di sana, menangis dan meratap. Aku merasa seperti seorang wanita yang tidak mengenal dirinya lagi. Apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Apakah aku bisa memaafkan mereka? Atau akankah aku selalu terjebak dalam luka ini? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Meskipun jalan itu kini tampak begitu jauh dan tidak terjangkau. Dunia terasa seperti terbalik. Segala yang aku yakini, segala yang telah aku rencanakan, mendadak berubah dalam sekejap. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Terperangkap dalam lautan pengkhianatan yang begitu dalam. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kucegah. Rasanya seperti ada beban yang sangat berat menekan dadaku, menghimpit setiap napasku. Setiap langkahku terasa lebih berat, seolah-olah kakiku tertanam dalam tanah yang dalam, tak bisa bergerak, tak bisa melarikan diri dari kenyataan yang begitu mengerikan. Mas Arya dan Lilis masih duduk di sofa, memandangku dengan wajah penuh penyesalan. Mas Arya berusaha mendekat tapi aku mundur, menahan dirinya agar tidak terlalu dekat. Riz, maafkan aku. Maafkan kami, ini semua salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa semuanya terjadi seperti ini, kata Mas Arya. Suaranya hampir tak terdengar, terhalang isak tangis yang tak kunjung berhenti.
Aku hanya bisa menatapnya dengan kosong. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan segala amarah yang ada di dalam diriku. Tetapi suaraku terpendam, hilang begitu saja. Apa yang bisa kukatakan? Apa yang bisa kulakukan? Kata-kata yang ingin kuucapkan terasa hilang ditelan kesedihan yang begitu dalam. Lilis dengan wajah penuh air mata mencoba mendekatiku. Riz, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu gak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Aku salah. Aku sangat menyesal. Aku memegangi dadaku yang terasa sesak. Lilis, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Kamu adikku, Liz. Kamu seharusnya mendukungku, bukan menghancurkan hidupku. Kamu tahu betapa aku berharap untuk pulang dan melihat semuanya baik-baik saja. Kenapa harus seperti ini? Lilis menangis terisak. Aku gak tahu, Riz. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku hanya ingin membantu Mas Arya dan kemudian semuanya jadi semakin rumit. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku menunduk, mencoba mengendalikan diri. Kata-kata mereka, penyesalan mereka, tak bisa mengurangi rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Mereka telah melanggar segalanya, yang seharusnya tak bisa diabaikan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan tentang pengkhianatan ini. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, tanpa menoleh lagi. Aku butuh waktu berpikir. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Jangan coba hubungi aku dulu. Mas Arya berusaha berdiri meraih tanganku, namun aku menghindar. Riz, jangan pergi begitu saja, kita bisa perbaiki ini. Aku akan melakukan apa saja untuk membetulkan semuanya. Tapi aku tidak bisa mendengarkan. Aku tahu Mas Arya menyesal, aku tahu Lilis yang merasa bersalah. Tetapi pengkhianatan mereka terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Kepercayaan yang telah hancur tak bisa dibangun kembali dalam semalam. Jangan menghubungi aku, Mas, kataku dengan suara tercekak. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa kembali seperti dulu. Aku perlu waktu, jangan ganggu aku. Aku berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua yang masih menangis. Langkahku terasa seperti melangkah di atas kaca yang tajam. Setiap jejak yang kutinggalkan seperti meninggalkan luka baru yang tak bisa sembuh. Aku tahu, aku harus kuat. Tapi saat itu, aku merasa seperti wanita yang tak memiliki tempat lagi di dunia ini. Dunia yang dulu kurasa penuh harapan, kini terasa begitu gelap dan kosong. Sesampainya di luar, udara malam terasa menusuk. Seakan mengingatkanku akan rasa dingin yang kini menyelimuti hatiku. Aku berhenti sejenak di depan rumah yang dulu penuh dengan kenangan bahagia. Aku menatap rumah itu yang kini terasa asing. Seakan bukan lagi rumah yang pernah aku impikan. Apakah mungkin aku bisa melanjutkan hidup ini? Apakah ada cara untuk melupakan segala rasa sakit ini? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam pikiranku. Tapi aku tidak punya jawaban. Aku hanya tahu satu hal. Hidupku telah berubah selamanya. Dan aku harus belajar untuk menemukan jalan keluar dari kehancuran ini. Namun, entah bagaimana, di balik segala kesedihan dan kekecewaan ini, aku tahu aku harus bertahan. Langkahku terasa begitu berat, seolah dunia ini menahan setiap gerakan tubuhku. Aku tidak tahu harus kemana, atau bagaimana aku bisa melewati semua rasa sakit ini. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta, kini terasa asing. Keheningan yang menyelimutinya menyakitkan, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Tidak dengan kenyataan yang begitu menghancurkan ini. Aku terus berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti langkah kaki yang penuh kebingungan, tanpa sepatah kata pun. Aku meninggalkan rumah itu, tempat aku pernah membangun mimpi-mimpi bersama Mas Arya. Rasanya seperti aku kehilangan diri sendiri dalam perjalanan ini, entah menuju kemana.
Atau apa yang aku cari? Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa lagi tinggal di sana, di tempat yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku akhirnya sampai di rumah Anissa. Rumahnya yang sederhana namun terasa seperti tempat perlindungan di tengah badai perasaan yang melanda. Tanpa banyak bicara, aku masuk dan langsung memeluknya. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua air mata yang sudah sejak lama terkunci di dalam dada. Air mata yang tak hanya berasal dari rasa sakit karena pengkhianatan, tetapi juga dari kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian tentang masa depanku. Anissa yang sejak lama mengenalku hanya diam dan membiarkanku menangis. Ia memelukku, mencoba menenangkan dengan kehadirannya. "Risma, kamu gak sendiri. Aku di sini. Kamu gak perlu merasa sendirian," katanya dengan lembut, suaranya penuh empati. Aku hanya bisa terisak di dalam pelukannya, tak sanggup berkata apa-apa. Betapa sakitnya menerima kenyataan bahwa orang yang aku cintai, yang aku percayai sepenuh hati, ternyata bisa mengkhianatiku dengan cara yang paling tak terbayangkan. Aku merasa seperti dunia ini tiba-tiba menjadi tempat yang sangat kejam. Dan aku tak tahu bagaimana caranya untuk melanjutkannya. Setelah beberapa lama aku mulai mereda, meski air mata masih mengalir tanpa henti. Kenapa Anissa? Kenapa semua ini bisa terjadi? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seolah-olah hidupku sudah hancur, kataku dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh dengan keputusasaan. Anissa duduk di sebelahku, menatapku dengan penuh perhatian. "Risma, aku tahu kamu sedang sangat terluka. Semua yang kamu rasakan itu sah, tapi ingat, meskipun apa yang terjadi sangat menyakitkan, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu masih punya teman, kamu masih punya orang-orang yang peduli padamu. Kamu akan melewati ini walaupun sekarang rasanya sangat sulit." Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri meski perasaan ini terasa begitu tak tertahankan. Aku gak tahu bagaimana caranya Anissa. Bagaimana aku bisa memaafkan mereka? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi? Anissa memegang tanganku dengan lembut. "Risma, memaafkan bukan berarti melupakan, dan itu tidak mudah. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk tetap terjebak dalam rasa sakit ini, atau kamu bisa memilih untuk menemukan kebahagiaanmu lagi. Proses itu tidak akan cepat dan mungkin akan terasa sangat berat. Tetapi kamu punya kekuatan di dalam dirimu untuk bangkit. Jangan biarkan apa yang mereka lakukan menghancurkan siapa dirimu." Aku menatapnya, merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meskipun hatiku masih penuh keraguan. Tapi bagaimana aku bisa melupakan semua itu? Bagaimana aku bisa melihat mereka lagi tanpa merasa sakit? Tanyaku, suaraku masih penuh dengan keputusasaan. Anissa tersenyum, meskipun senyumnya terlihat sedikit cemas. "Risma, kamu gak harus langsung memaafkan mereka atau melupakan semua yang terjadi. Proses itu memerlukan waktu. Dan kamu berhak untuk merasa marah, kecewa, dan terluka. Tapi yang terpenting adalah, jangan biarkan mereka mengambil kebahagiaanmu. Kamu masih punya hidup yang penuh dengan kemungkinan. Jangan biarkan mereka merampas itu." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Benar juga, aku masih hidup. Aku masih bisa memilih untuk melangkah ke depan, meski langkah itu terasa sangat sulit. Mungkin aku belum siap untuk memaafkan mereka, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan kebohongan dan pengkhianatan mereka mendefinisikan siapa aku. Aku akan berusaha, Anissa. Aku akan berusaha untuk tetap kuat, meskipun saat ini aku merasa sangat lemah, kataku, meskipun suaraku masih terdengar ragu. Anissa mengangguk dengan lembut. "Itu sudah langkah yang benar, Is. Jangan takut untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi juga ingat, kamu punya masa depan yang lebih baik yang menunggumu." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan sedikit kenyamanan
merasakan sedikit kenyamanan dari kehangatan persahabatan yang dulu selalu ada. Walaupun hati ini masih terasa hancur, aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya teman yang peduli padaku, dan itu sudah cukup untuk memberiku sedikit harapan bahwa aku bisa bangkit dari semuanya. Meskipun perjalanan itu masih terasa sangat jauh, hari-hari setelah pertemuan yang menghancurkan itu terasa sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Setiap malam aku terjaga, merenung dalam kesepian yang menggigit. Semua kenangan indah yang pernah aku miliki bersama Mas Arya kini terasa seperti bayangan yang jauh, mengabur oleh kenyataan pahit yang tak bisa kuhindari. Aku merasa seolah dunia yang pernah aku percayai rapuh, seperti kaca yang retak di mana-mana. Aku tak mampu memperbaikinya. Aku menghabiskan waktu banyak di rumah Anissa, mencoba untuk meresapi dan memahami semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan palsu. Hati ini terasa hancur. Dan aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak begitu dalam. Aku telah berusaha begitu keras untuk mempertahankan segalanya. Tapi kenyataan ternyata jauh lebih keras daripada yang bisa aku bayangkan. Setiap kali aku mengingat wajah Mas Arya, aku merasa sakit yang luar biasa. Bagaimana bisa suamiku, orang yang aku percayai sepenuh hati, berkhianat begitu saja dengan adikku sendiri? Bagaimana bisa dia melakukan hal ini setelah semua yang telah kita bangun bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku. Dan aku tahu jawabannya, bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa terus tinggal dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Dengan seseorang yang telah mengecewakanku secara sangat dalam. Akhirnya, setelah berhari-hari merenung, aku membuat keputusan besar. Aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam penderitaan ini. Aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Mengakhiri pernikahanku, mengakhiri hubungan yang telah hancur, dan mencari jalan untuk memulai hidup baru. Meskipun itu sangat sulit. Aku tahu ini adalah keputusan yang berat. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian dalam hidupku. Pagi itu, aku kembali ke rumah yang dulu menjadi tempat kita merajut mimpi bersama. Rumah itu masih sepi, sepi yang sangat mencekam. Aku tahu, aku merasakan ketegangan di udara, seolah seluruh rumah ini tahu apa yang akan terjadi. Mas Arya ada di sana, duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, seolah dia sudah menunggu pembicaraan ini. Di sebelahnya, Lilis duduk dengan pandangan yang tidak bisa aku artikan. Mata mereka saling bertemu dan aku tahu mereka menunggu apa yang akan aku katakan. Aku menatap mereka berdua, merasa berat hati. Tapi aku tahu aku tidak bisa lagi menunda. Mas Arya, Lilis, aku sudah memikirkan semuanya, kataku dengan suara agak tercekat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini lagi. Aku memutuskan untuk bercerai. Kata-kata itu keluar dari mulutku begitu saja, seperti terlepas dari beban yang begitu berat. Tapi begitu aku mengatakannya, aku merasa ada sedikit kelegaan. Keputusan itu sudah kuambil meskipun jantungku berdetak kencang. Meskipun aku tahu bahwa ini akan merobek hati kita semua. Mas Arya terkejut, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya terlihat kaku. Dia tampaknya ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Lilis pun hanya diam, tampak berkaca-kaca. Mungkin dia tahu betul betapa beratnya keputusan ini, betapa hancurnya itu. Riz, jangan lakukan ini. Kami minta maaf. Kami tahu kami telah salah.
Aku tahu aku tidak pantas minta maaf, tapi izinkan kami memperbaiki semuanya, kata Mas Arya. Suara penuh penyesalan, namun aku bisa mendengar ada nada putus asa di dalamnya. Aku menggelengkan kepala, merasa tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Mas Arya, sudah terlambat. Semua yang kita bangun bersama telah hancur. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini lagi. Dan aku tidak bisa memaafkan apa yang telah kalian lakukan. Jawabku. Suaraku yang terasa sangat dingin dan tegas. Air mataku kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena sakit, tapi juga karena aku merasa sudah kehilangan segalanya. Aku tahu ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil. Memaafkan mereka mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun jika aku bisa melakukannya sama sekali. Aku sudah lelah dengan perasaan ini, lelah dengan rasa sakit yang terus menghantui. Aku berdiri dengan keputusan bulat di hati. Aku akan mengambil uang dan harta yang aku peroleh selama bekerja di Taiwan. Ini semua milikku, hasil jeripayahku. Aku tidak ingin lagi ada yang mengikatku pada tempat ini, pada hubungan yang sudah rusak, kataku dengan suara yang lebih tegas. Mas Arya dan Lilis saling pandang, wajah mereka penuh dengan penyesalan. Namun tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah pikiranku. Aku sudah membuat keputusan dan aku tahu itu adalah langkah yang harus kuambil untuk melanjutkan hidup. Aku menoleh sekali lagi ke arah mereka, kemudian berbalik, berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat seolah tubuhku dipenuhi dengan beban yang terangkat. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang aku pilih, dan aku harus melaluinya. Tidak peduli betapa sulitnya, hari itu adalah hari terakhir aku di rumah yang pernah menjadi tempat kita berbagi tawa dan harapan. Mas Arya berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dengan ketegangan dan penyesalan yang mendalam. Matanya mencoba memberi harapan di dalam diriku yang sudah berubah. Aku bisa melihat betapa ia berjuang untuk tetap terlihat tegar, meskipun aku tahu betapa hancurnya hatinya. Risma, tolong dengarkan aku, jangan berbuat seperti ini. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku sangat menyesal. Tapi kita mulai lagi, kita bisa memperbaiki semuanya, kamu tidak harus pergi, kata Mas Arya, suara penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kata-kata itu sudah terlalu sering keluar dari mulutnya, tapi semuanya terasa kosong. Aku sudah mendengar permintaan maafnya berkali-kali. Sudah melihat tangisan penyesalannya. Tetapi tidak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah merusak segalanya. Tidak ada lagi yang bisa memperbaiki luka dalam di hatiku. Mas Arya, jawabku pelan. Suaraku bergetar. Aku sudah lama bertahan, terlalu lama berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya ini tidak akan pernah bisa baik-baik saja lagi. Kamu dan Lilis, kalian sudah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang aku miliki untuk kalian. Aku tidak bisa kembali ke sini, hatiku sudah beku. Mas Arya terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Hanya ada hening yang menyelimuti ruang di sekitar kami. Aku bisa merasakan betapa beratnya momen itu bagi keduanya. Tetapi aku juga tahu bahwa keputusan ini sudah final. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan surat cerai yang sudah aku persiapkan. Tanganku sedikit gemetar saat aku menyerahkan surat itu padanya. Ini surat cerai, semuanya sudah berakhir Mas Arya, kataku dengan tegas. Mas Arya memegang surat itu dengan tangan yang gemetar. Seolah ia tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Wajahnya semakin tampak rapuh, seakan-akan dunia yang selama ini ia kenal runtuh di hadapannya. Aku bisa melihat air mata di sudut matanya, tapi aku tidak bisa merasakannya lagi. Aku tidak bisa merasakan empati untuknya, karena rasa sakit yang ia timbulkan terlalu dalam.
Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Tidak ada kebahagiaan yang bisa aku raih jika aku terus terjebak dalam kenangan dan pengkhianatan ini. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku meskipun itu terasa sangat sulit. Aku sudah memilih jalan ini meskipun hatiku teriris. Aku tahu ini adalah langkah terbaik untuk diriku. Aku berdiri dan menatap Mas Arya untuk terakhir kalinya. Tanpa kata-kata, aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat, tapi aku tidak bisa mundur, tidak bisa lari lagi. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang penuh dengan rasa sakit dan kebohongan. Begitu aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasakan sebuah rasa kosong yang tak terlukiskan. Rumah itu yang dulu penuh dengan impian dan harapan, kini hanya menyisakan kenangan yang pahit. Aku tidak tahu kemana langkahku berikutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku harus pergi dari semua ini untuk menemukan kembali diriku. Mas Arya tidak berusaha mengejarku, aku bisa mendengar suara langkahnya yang berat. Namun aku tahu bahwa dia sudah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku berjalan keluar, menatap dunia yang kini terasa berbeda. Hari itu mungkin akan menjadi hari yang panjang, penuh dengan perasaan yang tak bisa ku terjemahkan. Hari-hariku yang baru terasa asing dan penuh ketidakpastian. Aku memulai langkahku dengan sisa-sisa harapan yang masih ada, meskipun luka yang tertinggal begitu dalam dan perih. Namun aku tahu, meski jalan yang harus kuhadapi penuh dengan kesendirian dan kebingungan, aku tidak bisa terjebak dalam masa lalu. Aku bangkit, aku harus melangkah maju. Aku kembali ke rumah Anissa, tempat di mana aku merasa aman dan diterima. Anissa, sahabat yang selalu ada di saat-saat terburukku, tidak pernah lelah memberikan dukungan. Risma, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ini hanya ujian, dan kamu akan melewatinya, kata Anissa sambil memeluk erat. Aku mengangguk pelan meski dalam hatiku masih terombang-ambing antara amarah dan kesedihan. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak adil, tapi aku juga tahu bahwa hidup harus tetap berjalan. Anissa memberiku ruang untuk meresapi semuanya, memberi waktu untuk sembuh meskipun aku tahu itu akan memakan waktu yang panjang. Minggu-minggu pertama setelah aku pergi dari rumah Mas Arya sangat berat. Setiap kali aku melihat jalan yang familiar, rumah yang familiar, aku teringat akan semua kenangannya. Tapi aku berusaha untuk menepis perasaan itu. Aku mulai mencari pekerjaan baru, mengalihkan fokusku pada sesuatu yang dapat memberiku harapan baru. Aku mulai menerima tawaran pekerjaan sebagai tenaga penjual di sebuah toko pensil. Pekerjaan ini tidak banyak tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, ketika aku sedang bekerja di toko, aku bertemu dengan seorang pria bernama Damar. Ia seorang pengusaha muda yang baru saja membuka cabang toko di kota kami. Damar bukan hanya tampan, tapi juga memiliki sikap yang hangat dan penuh perhatian. Kami mulai menceritakan dan berbicara, dan aku merasa sedikit demi sedikit ada keceriaan yang mulai kembali dalam hidupku. Namun meskipun aku merasakan ketertarikan yang muncul perlahan, hatiku tetap terluka. Aku masih takut untuk membuka hatiku kembali, untuk mempercayai seseorang setelah semua yang terjadi. Damar, meskipun tahu tentang masa laluku, selalu sabar dan tidak pernah memaksaku. Ia memberiku ruang untuk sembuh, memberi kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya diriku yang hancur. Waktu berlalu dan meskipun luka itu tak kunjung hilang sepenuhnya, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri. Aku bisa tersenyum kembali tanpa harus merasa kesalahan atau terperangkap dalam masa lalu.
Aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup selamanya dalam bayangan pengkhianatan. Aku harus membuka lembaran baru meskipun itu terasa sulit. Damar tetap hadir dalam hidupku, memberi dukungan tanpa pamrih. Suatu sore, setelah bekerja bersama di toko, ia mengajak aku untuk duduk di sebuah kafe. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, impian, tentang masa depan. Ia berkata dengan lembut, Risma, aku tahu ini mungkin belum waktunya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini kalau suatu saat kamu siap. Aku tersenyum. Sedikit terharu, meskipun aku masih merasakan kekosongan, aku mulai percaya bahwa mungkin suatu hari aku bisa merasakan cinta yang tulus lagi. Mungkin Damar bukan pengganti Mas Arya, tetapi ia adalah seseorang yang memberiku harapan baru. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku melihat keluar jendela. Bintang-bintang di langit terasa lebih terang. Seolah memberi petunjuk bahwa aku tidak sendirian. Meskipun perjalanan hidupku masih panjang, dan aku belum sepenuhnya sembuh dari luka-luka yang ada. Aku tahu satu hal, aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Jauh dari pengkhianatan dan rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang. Aku akan berjalan ke depan dengan harapan dan impian baru yang akan kuusahakan untuk menjadi kenyataan. Kehidupan di kontrakan kecil di pinggiran desa itu jauh dari yang mereka bayangkan. Arya dan Lilis yang dulu hidup dalam kebersamaan, kini hidup terpisah dalam kesendirian yang penuh penyesalan. Rumah kontrakan mereka hanya terdiri dari 2 kamar sempit dengan perabotan seadanya. Setiap pagi mereka bangun dalam keheningan yang berat, masing-masing terpenjara dalam pikiran mereka sendiri. Arya, yang dulunya seorang pria yang penuh harapan dan impian, kini tampak murung. Setiap kali ia memandang anak mereka, wajah bayi itu mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah kehilangan Risma, istrinya yang dulu begitu ia cintai, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rasa bersalahnya akan menghantuinya selamanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Risma dalam hidupnya. Semua yang ia lakukan, hubungan terlarang dengan Lilis, mengkhianati cinta yang tulus, dan menghancurkan keluarga yang sudah dibangunnya. Terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Lilis yang dulunya merasa hidupnya berjalan sesuai keinginannya, kini juga terperangkap dalam rasa bersalah. Ia menyadari betapa berat kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah merusak hubungan saudara kandungnya yang begitu dekat, dan ia tak bisa kembali lagi ke masa lalu. Meski begitu, ia tidak bisa lepas dari rasa sesal yang terus mencekik hatinya. Setiap kali ia melihat Arya, ia melihat penyesalan yang mendalam di wajahnya. Mereka berdua terjebak dalam dunia mereka yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Malam-malam mereka seringkali dipenuhi dengan keheningan yang menekan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebahagiaan. Mereka hanya duduk bersama, berpikir tentang masa lalu yang telah menghancurkan segalanya. Arya seringkali menatap langit malam seolah mencari jawaban atas kebingungannya. Tapi jawabannya tidak pernah datang. Lilis di sisi lain lebih banyak diam. Setiap kali ia memandang bayi yang ia rawat, ia merasa semakin jauh dari pengampunan. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang telah terjadi tidak dapat diputar kembali. Kabar tentang aku yang mulai bangkit dan menjalani hidup baru, meskipun tanpa mereka, menjadi luka yang semakin dalam bagi mereka. Mereka tahu bahwa aku telah memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa mereka. Dan meskipun itu adalah keputusan yang berat bagiku, mereka juga merasakannya. Arya mendengar kabar bahwa aku telah mendapatkan pekerjaan baru dan perlahan-lahan mulai membangun hidupku dari nol.
Lilis mendengar bahwa aku mulai membuka hati untuk orang baru. Meskipun aku tak bisa sepenuhnya melepaskan luka-luka yang ada. Mereka sering berdua berbicara tentangku, tentang semua kesalahan yang telah mereka buat, dan tentang betapa hancurnya hubungan yang pernah mereka miliki. Arya sering menunduk bahwa tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa bersalahnya. Aku seharusnya tidak melakukan itu, Liz. Katanya dengan suara pelan penuh penyesalan. Aku hancurkan semuanya. Aku hancurkan keluarga kita. Lilis hanya bisa menatapnya dengan penuh keheningan. Ia tahu bahwa meskipun mereka mengucapkan penyesalan, itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa memulihkan kepercayaan yang telah rusak. Mereka berdua hanya terjebak dalam kenangan buruk dan perasaan bersalah yang tak kunjung berakhir. Cerita kami, kisah cinta yang pernah begitu indah, kini menjadi pelajaran pahit bagi kami semua. Cinta, kepercayaan, dan penghormatan adalah pondasi yang harus dijaga dengan segenap hati. Sekali dirusak, sulit untuk membangunnya kembali. Mereka kini menyadari betapa berharganya hal-hal tersebut dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika semuanya dihancurkan. Bagi Arya dan Lilis, hidup tidak lagi tentang mencari kebahagiaan bersama. Mereka tahu bahwa mereka harus menerima kenyataan masa lalu telah meninggalkan luka yang dalam. Dan meskipun mereka akan terus berjuang untuk memperbaiki kehidupan mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Mereka akan selalu dihantui oleh kesalahan mereka dan tidak ada yang bisa menghapus penyesalan yang mereka rasakan. Sementara itu, aku meskipun luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh, mulai menjalani hidup baru. Aku masih merasa kesepian dan terkadang teringat masa lalu. Tetapi, aku tahu bahwa aku berhak untuk bahagia. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil adalah langkah untuk membangun hidupku yang lebih baik. Kehidupan yang kami jalani, baik aku, Arya maupun Lilis, adalah kisah yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan membawa kita pada sebuah titik. Sebuah kesadaran bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik, meskipun itu berarti harus melanjutkan hidup tanpa orang-orang yang pernah kita cintai.